Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Lukas 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang miskin berbahagia? Ini menjadi sesuatu yang kontradiksi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin." Ini dia jawabannya, karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Topik yang kita ambil dari renungan ini adalah kebahagiaan sejati. Sesudah menyembuhkan orang-orang sakit di tempat yang datar, kemudian Yesus naik ke atas bukit untuk mengajar bukan hanya ke-12 murid, tetapi sejumlah besar murid-murid yang lainnya. Di sanalah ia duduk sebagai orang yang berotoritas sambil memandangi wajah mereka satu persatu, memperhatikan kondisi kehidupan mereka. Lalu Yesus pun menyampaikan khotbah yang kita kenal dengan khotbah di bukit yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Bagian renungan ini adalah tentang doa dan puasa, serta diakhiri dengan peringatan untuk melakukan ajaran-ajarannya sebagaimana yang dicatat dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 22 berulang-ulang Tuhan Yesus menyampaikan tentang berbahagialah. Dalam nats kita ayat 20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Mengapa yang miskin disebut sebagai orang yang berbahagia? Apa istimewanya bagi orang miskin? Karena kemiskinan di hadapan Allah berarti mereka yang menyadari ketergantungan total pada Tuhan dan tidak mengandalkan apa-apa. Mereka bukan orang kaya, bukan orang kuat dari sisi kemampuan duniawi untuk diselamatkan. Keistimewaan ini terletak pada kesadaran akan kebutuhan seutuhnya dari Tuhan, termasuk kebutuhan rohani yang sangat mendalam, yang membuatnya terbuka menerima anugerah Tuhan secara khusus yang dijanjikan sebagaimana tentang kerajaan surga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Neil Beidelman selamat dari ekspedisi Malang pada tahun 1996, di mana 8 orang pendaki gunung tewas di atas gunung Everest. Sebagian dari mereka telah membayar uang sebesar $65.000 agar mendapat kesempatan untuk mendaki puncak gunung tertinggi di dunia itu. Saat mengevaluasi penyebab kemalangan tersebut, Beidelman berkata, "Tragedi dan malapetaka tidak disebabkan oleh sebuah keputusan, kejadian atau kesalahan tunggal, tetapi merupakan titik puncak dari banyak hal dalam hidup Anda." Ada sesuatu yang terjadi dan kejadian itu menjadi
katalisator bagi datangnya semua resiko yang telah Anda ambil. Di atas Gunung Everest, sesuatu itu berupa badai salju yang mengamuk. Menurut jurnalis Todd Burgess, jika bukan karena badai, para pendaki gunung itu tetap akan menghadapi banyak tantangan yang penuh resiko. Tetapi badai itulah yang menunjukkan kelemahan mereka. Berbagai hal yang berisiko dalam hidup kita, baik ketidakpedulian atau ketidaktaatan secara rohani kepada Tuhan, dapat menenggelamkan kita saat badai kehidupan menerjang. Tetapi ingat, ketaatan kepada Kristus tidak menghapus badai kehidupan. Tetapi hal ini menentukan apakah kita akan bertahan dan jatuh ketika badai menerjang. Badai kehidupan mengungkapkan kekuatan iman kita. Dan kita sesungguhnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang sadar bahwa hidupnya tidak berguna dan miskin tanpa Allah. Akan siapa dirinya di hadapan Allah bahwa ia hanyalah sebutir debu yang rentan, penuh keterbatasan, penuh dosa dan pelanggaran, sehingga ia dapat hidup hanya dengan kerendahan hati, serta percaya dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Itulah yang disebutkan orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merasa bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat hidup. Sebab Tuhanlah sumber dari segala kehidupan dan kebutuhan, apalagi sumber segala kebahagiaan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sepenuhnya mempercayakan diri pada pemeliharaan dan perlindungan Allah dan sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak bermakna dan tidak berarti apa-apa. Tuhan adalah satu-satunya sumber kepenuhan, kebahagiaan dan keselamatan kita. Oleh karena itu, hiduplah dengan rendah hati, percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah sumber kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Itulah yang membuktikan bahwa kita disebut karena engkau mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itulah milik kita satu-satunya. Apapun yang kita punya, kita miliki di dunia ini, semuanya sifatnya sementara. Dan itu akan membentuk kita untuk mencari dan menemukan kerajaan Allah. Dan inilah kehidupan yang abadi. Sekali lagi, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Kau memandang kami semua dari surga-Mu yang kuat, yang abadi. Memperhatikan setiap wajah kami. Kami adalah orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai apapun tanpa Tuhan yang memberikan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kami bahwa justru orang miskin di hadapan Tuhanlah yang paling berbahagia, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan atas penghiburan yang sejati ini, bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kami mempunyai kerajaan Allah
Dan kerajaan Allah adalah anugerah yang paling tinggi dari Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hal apapun, baik dalam kekurangan maupun dalam kecukupan. Terima kasih Tuhan atas hiburan kekuatan firman-Mu yang membawa kami untuk melihat dari sisi kerajaan Allah segala sesuatu yang kami alami. Karena itulah kami memang benar-benar harus menjadi orang yang miskin, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, dan tidak bisa kami andalkan apapun bila Tuhan tidak berkenan. Karena itu berkati kami dengan segala konsekuensi kehidupan yang kami hadapi, agar kami selalu berpengharapan bahwa kami adalah pemilik kerajaan Allah. Untuk itu kami tidak putus asa ketika menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Berkati kami hari ini bersama anak kami dan cucu-cucu kami dalam semua aktivitas. Biarlah kami selalu berharap bahwa kepemilikan kami akan kerajaan surga telah dijamin oleh Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini adalah sifatnya sementara. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan hal ini, agar kami tidak menjadi sombong dan tidak menjadi tinggi hati akan hal apapun, tapi sepenuhnya bergantung pada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kekal, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.